Nah, sekarang juga saya ingin memberikan pesan kepada Yahya. Saya berikan beberapa pesan. Pertama, ya saya senang kalau memang Yahya benar-benar dalam tanda petik bertobat. Atau mau berubah dari segala macam penghinaan atau serangan terhadap agama lain secara tidak fair. Ya. Dan saya sangat berharap juga bahwa semua kata-kata Yahya yang sudah dia ucapkan di dalam wawancara tersebut, itu bisa dia lakukan. Keinginan dia untuk bisa berdakwah dengan cara yang lebih beretika, ya, menghormati kepercayaan yang lain, dengan kesadaran yang tulus, saya harap itu sungguh-sungguh bisa dilakukan. Jangan mengucapkan itu hanya karena terperangkap dengan suatu kondisi dalam penjara atau paskah penjara yang masih panas-panas, lalu setelah kondisinya menjadi normal kembali, lalu Anda kembali lagi kepada tabiat asli Anda. Ya, harapan saya adalah bahwa ya walaupun Yahya belum atau tidak percaya kepada Yesus, tapi minimal dia mengubah cara dia di dalam berdakwah atau berkhotbah atau apa saja yang dia lakukan di dalam agamanya dia. Itu pertama. Kedua adalah sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak soal, ya, tidak jadi soal Yahya kalau kamu mau menyerang iman Kristen. Sepanjang itu dilakukan dengan hati yang tidak penuh kebencian, tidak dengan kedengkian dan tidak bersifat menghina. Iman Kristen itu sudah hidup 2000 tahun dan sudah boleh dibilang kenyang dengan segala macam serangan. Baik serangan dari luar maupun dari dalam. Ingat, ini sudah 2000-an tahun iman Kristen. Serangan yang paling galak pernah diberikan. Dan serangan Yahya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya. Karena itulah maka orang Kristen tidak takut dan tidak anti dengan setiap serangan terhadap imannya. Karena itu bahwa Yahya telah mengubah cara dia, seandainya benar dia bertobat dalam tanda petik, ya. Lalu dia mengubah cara berdakwah dia yang sudah sopan, sudah santun, sudah tahu etika. Itu menurut saya tidak harus berarti bahwa tidak menyerang atau tidak mempertanyakan iman Kristen. Silakan saja, ya. Silakan menyerang iman Kristen dengan cara atau dengan metode yang lebih baik, ya, tanpa menggunakan kata-kata penghinaan. Dan karena adanya serangan-serangan semacam itu dari dulu, dari abad pertama, ya, itulah sebabnya orang Kristen diperintahkan untuk siap sedia memberi pertanggungan jawab terhadap imannya. Ini namanya mandat apologetika, ya. 1 Petrus 3:15 bilang begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Perhatikan kata-kata ini. Siap sedialah segala waktu memberi pertanggungan jawab. And answer. Beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata siap untuk memberikan jawaban. Yang lain menggunakan kata defense. Siap sedialah mempertahankan. Jadi iman Kristen memang sering diserang dari dulu sampai sekarang. Dan orang Kristen diwajibkan, biarpun tidak semua orang Kristen siap untuk mempertanggungjawabkan imannya, tapi ini perintah. Dan saya selalu bilang dari dulu, Yahya, saya selalu siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban dan jawaban terhadap semua serangan kamu, ya. Nah, jadi saya tahu bahwa kalau benar Anda bertobat dalam pengertian tidak lagi menggunakan cara berdakwah yang kasar, yang tidak beretika, tapi itu tidak berarti bahwa Anda tidak bisa menyerang. Silakan menyerang, kalau menyerang secara sopan. Dan pada kesempatan ini juga, ya, saya ingin memberikan tawaran kepada Yahya, karena rencana lama kita berdua yang tidak pernah terrealisasi. Berkali-kali, lebih dari 3-4 kali saya kira rencana perdebatan itu
digaungkan, tapi tetap saja tidak terjadi karena Anda menghindar terus, atau pada menjelang hari H Anda menghilang, biarpun Anda memutarbalikkan fakta sebelumnya sampai mengatakan pada orang-orang bahwa saya Pendeta Ezra Soro yang takut berdebat dengan Anda. Ya, padahal dari dulu saya standby, siap. Waktu itu mau adakan perdebatan di mana? Di Riau, ya, atau bahkan juga difasilitasi oleh Abdullah Wasian Foundation, baik on-site, ya, ataupun juga di ruang tertutup pada waktu itu. Saya juga berikan tawaran untuk debat secara online, tapi Yahya tetap tidak menerima atau menolak itu, ya. Nah, sekarang saya kembali memberikan tawaran, ya. Silakan Anda boleh berubah dengan cara Anda di dalam berdakwah, tapi kalau Anda memang punya keinginan untuk mempertanyakan iman Kristen, karena saya tahu bahwa Anda mungkin bertobat dari cara, dalam tanda petik, bertobat dari cara Anda menyerang, ya. Tapi pasti Anda tidak bertobat dalam pengertian mempunyai pemahaman-pemahaman yang sama dengan Kristen. Anda pasti tetap tidak setuju dengan beberapa doktrin Kristen, bahkan mungkin semua doktrin Kristen. Anda pasti, menurut saya, walaupun Anda mau mengubah cara Anda berdakwah, tapi Anda tetap menganggap bahwa Alkitab Kristen sudah dipalsukan. Anda pasti tetap menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah, ya, dan macam-macam doktrin yang lain. Nah, karena untuk menghadapi hal semacam itu, silakan. Saya tetap terbuka. Silakan mau adakan debat dengan saya, atau bisa dibuat, ya, kalau dianggap terlalu kasar bahasanya, ya kita ubah saja katanya menjadi diskusi. Silakan, ya. Itu pesan saya kedua. Lalu yang ketiga, ingatlah bahwa kita berdua juga punya banyak masalah pribadi. Banyak hinaan yang Anda sudah lontarkan pada saya. Anda pernah menilai, ya, isi dompet saya dilihat dari baju yang saya pakai, belum lagi menyebut saya monyet dan lain sebagainya. Ya, sudah tidak ingat lagi semua saya, ya. Bahkan Anda memaki-maki saya dengan makian khas orang Timur yang menggunakan alat kelamin wanita dilontarkan pada saya. Semua masih ada di YouTube sampai hari ini. Tapi biarlah saya katakan bahwa saya tidak benci Anda, ya. Apalagi kalau Anda sudah mau mengubah cara Anda berdakwah, sudah mengubah cara pandang Anda terhadap agama lain, biarpun Anda tetap tidak seiman dengan saya, tapi saya tetap memaafkan dan tidak membenci Anda, ya. Bahkan saya ingin menawarkan sebuah pertemuan pribadi dengan Anda, ya. Kalau Anda mau, mari kita berdua bertemu secara pribadi. Kalau yang tadi saya bicara soal, ya, kita mau berdebat atau berdialog. Tapi kalaupun itu tidak bisa terlaksana, marilah kita berdua bertemu, ya, hanya ngopi bareng, ya, ngopi bersama. Oh ya, betul, ya, Anda tidak bisa ngopi, ya, bahkan teh juga, ya, kita dua minum air putih bersama juga, nggak apa-apa, ya. Saya sering ke Jakarta, ya, saya nggak tahu Anda tinggal di mana. Kalau di Jakarta, kita bisa bertemu berdua. Mungkin pertemuan kita berdua bukan hanya menyejukkan suasana di antara kita, tapi bahkan saya kira bisa menyejukkan banyak orang, ya, banyak orang yang ada di belakang Anda maupun ada di belakang saya. Nah, saya sangat menantikan ini. Kalau Anda setuju, silakan kontak saya. Ingat, beta masih pakai nomor lama. Nomor yang dulu Anda maki-maki, nomor yang dulu kita berkelahi, nah, beta masih pakai nomor lama. Beta tunggu, ngana pe telepon, ngana pe WA, ngana pe SMS, mari kita dua temu darat. Ya, itu saja yang saya sampaikan.